Pokari. Sedang bingung dan resah mau apa? Yuk dengerin Pokari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Kema semuanya. Balik lagi di Pokari episode 6. Dan balik lagi sama aku Janet, aku Rara. Dan kita nggak cuma berdua di sini, bisa dilihat ada Teh Fani. Betul. Makanya sekarang di sini kita bakal ngebahas apa nih, Rara? Bakal bahas sesuatu yang lagi booming tuh kemarin. Iya, kemarin-kemarin tuh booming ya, Rara, di TikTok. Semua isinya tuh ini. Ya. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Teh Fani dari sisi psikologisnya ya, si hal ini. Ya, apa sih hal ini tuh? Ya biar makin jelas dan juga kalian makin paham nih maksudnya apa gitu. Oke, sekarang kita bakal ngebahas love bombing. Love bombing itu apa sih, Janet? Nanti langsung aja kali ya sama Teh Fani-nya ya, langsung. Ya, betul. Oke, kita sambut narasumber kita. Boleh Teh Fani? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teteh. Salam Rara dan Janet. Gimana Teh kabarnya sekarang? Sehat, alhamdulillah baik. Habis COVID, tapi udah Alhamdulillah. Sehat selalu ya Teh. Kalian juga ya, mudah-mudahan ya. Terus Teh sekarang kesibukannya gimana? Kesibukan masih ngerjain presentasi, selain ngajar juga, karena tetap masa ada kelas ya, ngajar, ngebimbing skripsi, terus ya yang paling banyak porsinya yang ngerjain disertasi gitu. Kita langsung aja kali ya Teh ke topik pembicaraan kita sekarang. Boleh, silakan. Kita kan ngebahas love bombing ya. Sebenarnya apa sih love bombing gitu? Oke, love bombing itu sebenarnya kalau misalnya kita baca literatur gitu ya, baca hasil-hasil tulisan orang, riset orang dan lain sebagainya, itu sebenarnya tuh baru ada 1 dekade terakhir sih. Maksudnya mulai banyak ada pembahasan love bombing tuh 2018-an, 17-18 gitu. Bukan seperti hal yang kayaknya udah semua orang tahu dari berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu ya, kayak misalnya depresi, self harm segala macam gitu. Tapi kalau love bombing ini memang cenderung baru. Nah, love bombing sendiri itu apa? Love bombing sendiri itu sebenarnya adalah satu perilaku yang dilakukan sama seseorang, biasanya konteksnya dalam close relationship, even itu romance atau friendship, tapi close gitu ya. Tapi si love bomber ini membanjiri si partnernya gitu ya, dengan afeksi, dengan perhatian, dengan kata-kata, dengan hadiah-hadiah yang banyak, bahkan sampai bisa dikatakan bombardir, lebay gitu ya, maksudnya banyak banget. That's why dinamakannya love bombing, memang karena ekspresinya itu seperti dibombardir seperti. Jadi basically adalah seperti itu. Tapi yang menjadikan berbeda dengan yang lain adalah, maksudnya ketika itu dikatakan love bombing adalah ketika yang menerimanya, si partnernya ini akhirnya merasa tidak nyaman, merasa terganggu. Nah, itulah sebenarnya yang love bombing itu apa? Yaitu jadi perilakunya dan kemudian berdampak apa pada yang menerima, seperti itu. Kalau misalkan dari bentuk love bombingnya itu sendiri itu kayak gimana sih Teh perilakunya? Ya. Bentuk perilakunya yang melakukan love bombing ya. Biasanya melakukan atau menyampaikan sesuatu yang kalau kita kenal sebenarnya seperti ekspresi kasih sayang ya, ekspresi perhatian, baik itu dari kata-kata, baik itu dari tulisan, baik itu hadiah, ungkapan dan lain sebagainya, pujian, hal-hal seperti itu. Tapi memang banyak banget diberikan kepada partnernya gitu loh. Jadi kalau perhatian tuh kan sebenarnya kayak misalnya kalau untuk usia-usia remaja atau usia-usia Janet dan Rara ini kan kayak misalnya kamu apa kabar, kamu lagi ngapain dan lain sebagainya. Tapi itu masif banget gitu loh Dek, masif banget. Dan kemudian menyatakan kalau perhatian lah, sayang lah, care dan lain sebagainya, tapi banyak banget gitu loh, seperti itu. Terus kalau misalnya, dan itu dilakukannya di awal, maksudnya gini, dari awal tuh udah kayak wah banyak banget gitu, misalnya ngasih
hadiah kecil sampai hadiah besar dan lain sebagainya, tapi itu banyak banget jumlahnya. Dan itu ya itulah bentuk-bentuknya seperti itu, bentuk ekspresi afeksi, semua bentuk ekspresi afeksi, baik tulisan, baik benda, baik kata-kata, tapi sangat banyak, sangat masif seperti itu. Jadi kalau misalnya orang melakukan love bombing gitu, ternyata kayak ngasih hadiah atau ngasih pujian-pujian, nah itu tuh kenapa sih orang itu tuh melakukan itu gitu? Tujuannya tuh biasanya orang tuh melakukan itu tuh kenapa? Melakukan love bombing itu sendiri ya? Ya. Jadi gini, sebetulnya banyak yang berpendapat, banyak perbedaan pendapat juga gitu ya, tapi sebenarnya mengerucut ke beberapa hal. Kenapa sih orang bisa sampai melakukan love bombing? Tentunya kalau dalam ilmu psikologi kan perilaku itu kan terbentuk karena banyak hal ya, banyak aspek, banyak variabel dan lain sebagainya. Pada orang-orang yang memberikan love bomb ini, yang pertama tuh tentunya ada terkait sama kultur budaya di keluarga dia sendiri. Artinya gini, teman-teman mungkin juga pernah tahu atau mungkin pernah mengalami atau bahkan di teman-teman sendiri ada satu keluarga tuh yang memang sangat ekspresif gitu, kok ya nggak sih? Yang memang sangat hangat tapi memang juga ekspresif gitu, maksudnya sama anak, sama adiknya, kakak juga sangat ekspresif, ngomong sayang, ngomong perhatian dan lain sebagainya, sehingga mereka memang terbiasa untuk menyampaikan, tapi kadang-kadang mereka tidak paham perilaku yang sama yang pernah diterima sama mereka, jika dilakukan ke orang lain, belum tentu orang lain merasa senyaman mereka. Banget. Jadi kalau mereka dulu misalnya sangat ekspresif sama keluarganya gitu ya, dan mereka merasa nyaman, ya aku seneng nih gini gitu, berarti kalau aku begitu ke orang pasti akan mengalami hal yang sama dong dengan aku. Kalau aku begitu ke orang pasti juga akan senang dan bahagia, kan belum tentu ternyata gitu. Jadi kadang-kadang itu, jadi mereka sebenarnya terbiasa untuk melakukan itu, namun mereka belum tentu bisa mengukur kalau kita melakukan itu pada orang lain dengan latar belakang budaya atau keluarga yang berbeda, kira-kira nyaman apa enggak ya gitu. Pertama itu, jadi ada satu kebiasaan atau mungkin ada satu kultur gitu ya, dan bagaimanapun kan kita juga di psikologi juga paham bahwa bagaimanapun perilaku itu terbentuk dari circle terkecil kita adalah keluarga, dan kalau misalnya ada sesuatu yang memang biasa dilakukan ketika dulu di keluarga gitu ya, nah itu bisa saja terbawa, dan itu adalah salah satu alasan yang pertama. Yang kedua itu ternyata lonely kesepian. Jadi pada orang-orang yang memang feel lonely dan mereka pengen cepat punya close relationship gitu. Jadi mereka karena mereka feel lonely tadi, mereka merasa pengen cepat punya satu relasi yang close, sehingga mereka punya intensitas memberikan perhatian, afeksi yang banyak banget gitu ya. Basically sebenarnya takut kehilangan gitu, karena mereka sempat merasa lonely, jadi mereka melakukan love bomb ini karena mereka sebenarnya takut kehilangan si orang yang kan feel lonely, terus kemudian dekat sama orang, dan mereka terus takut kehilangan, jadi mereka ya emang berusaha dalam tanda kutip menjaga dengan membombardir dengan ekspresi atau afeksi ini, meskipun ya kembali lagi belum tentu semua orang kan bisa menerima semasif itu ya ekspresi-ekspresi. Terus ada juga memang yang motifnya tuh adalah untuk nge-keep gitu, jadi emang pengen keep orang ini, misalnya let's say misalnya satu orang dengan orang yang lagi deket gitu ya, dia memang pengen keep, maksudnya biar nggak kemana-mana dulu gitu, biar aku keep dulu, biar dia nggak kemana-mana, maka aku jagalah dengan love bombing gitu loh, dengan intensitas dan durasi, frekuensi semua yang sangat-sangat banyak tadi, dengan harapan dia bisa keep. Tapi memang
ketika mereka keep itu sebenarnya mereka juga sebetulnya lagi belum tentu juga mereka itu pasti akan jadi gitu ya, pasti akan jadi pasangan segala macam, karena kadang-kadang mereka juga emang belum tentu, mereka lagi timbang-timbang, tapi daripada hilang udah gue keep dulu aja lah gitu. Jadi itu mungkin menjadi menjadi apa ya, alasan orang melakukan love bombing. Dan yang terakhir adalah memang ada orang-orang yang manipulatif deh. Jadi memang bisa jadi mereka pengen memang memanipulasi orang, mempengaruhi gitu ya, memang pengen mempengaruhi seseorang, pengen memanipulasi orang, atau memang ada yang ambil keuntungan. Maksudnya kadang-kadang ada juga yang nggak sepenuhnya genuine gitu ya, mereka belum tentu memang benar-benar perhatian atau sayang, tapi memang kan kalau orang manipulatif itu mungkin nanti orang yang manipulatif itu kan memang pengen dia akan melakukan sesuatu agar orang lain bisa memenuhi keinginan mereka gitu loh. Jadi keinginan apa banyak gitu, terus ya pokoknya dia pengen kalau saya itu berpengaruh pada orang lain gitu, saya pingin punya pengaruh yang besar pada orang lain, atau ya memang take advantages aja dari orang gitu. Maksudnya kalau aku dekat sama dia, aku akan punya banyak teman, lebih punya banyak teman. Kalau aku dekat sama dia, aku akan lebih dianggap sama orang lain. Jadi aku harus keep relasi ini dengan cara aku bombardir dia dengan afeksi-afeksi seperti itu deh. Jadi sebenarnya kenapa sih orang bisa sampai melakukan love bombing tuh banyak hal seperti itu yang tadi sudah saya sebut. Gitu. Jadi kan yang kata kita jelasin, nggak semuanya orang itu punya keluarga yang ekspresif gitu ya. Untuk orang-orang yang masif itu, gimana sih pengaruhnya dari orang yang suka ngelakuin love bombing ini? Maksudnya gimana deh? Maksudnya gimana? Jadi pengaruh untuk orang yang tidak tahu rasanya yang kena love bombing. Oh, ya pasti tidak nyaman. Jadi maksudnya kalau misalnya nih, basically dia adalah dari keluarga atau lingkungan tumbuh kembang yang memang sangat ekspresif gitu ya, sangat ekspresif, tapi belum tentu love bombing ya Dek. Jadi mereka dari keluarga yang ekspresif, yang memang afektif, terus kemudian dia lakukan kepada orang yang tidak terbiasa dengan bombardir afeksi, tentunya akan merasa tidak nyaman gitu loh. Dan bahkan kalau orang yang ya kebayang bahwa kalau aku di rumah biasa-biasa aja, maksudnya nggak pernah ditanya tuh seadanya, misalnya dari kampus dia udah makan, udah titik gitu, dan itu buat dia cukup dan dia nyaman, seumur hidupnya digituin nyaman. Terus tapi tiba-tiba ketika ada yang datang kemudian udah makan belum? Kamu apa kabar? Kamu nggak apa bener? Nggak kehujanan nggak masalah nih. Perlu aku bantu nggak? Terus apa gimana? Berapa menit kemudian ngomong lagi dan lain sebagainya, tentu nggak nyaman deh. Jadi ketika ada perbedaan kultur, pasti akan ada timbul rasa ketidaknyamanan. Nah, itu juga yang akan dirasakan pada orang-orang yang memang tidak pernah mengalami hal tersebut sebelumnya, seperti itu. Terus gimana sih Teh cara ngebedain orang yang melakukan love bombing sama yang benar-benar kalau emang dia tuh kayak tadi gitu, keluarganya tuh hangat gitu? Nah, ini memang gini deh. Jadi memang gitu ya, kalau di psikologi kan banyak yang beda-beda tipis ya. Kayak di psikologi kan antara probing sama observasi sama gibah rada sama ya. Maksudnya kayak misalnya kita ngelihat sesuatu terus nanti itu kan maksudnya suka-suka, kadang-kadang beda-beda tipis, jokes aja sih. Cuman sama deh, sama kita love bombing sama yang memang benar-benar fall in love gitu ya. Itu memang rada sulit dijabarinnya. Jadi siapa yang bisa bedain? Yang nerima, gitu deh. Jadi karena gini, bisa jadi orang yang melakukan love bombing ini, mereka basically adalah memang sudah fall in love, kebayang nggak sih? Jadi memang mereka sudah fall in love, tapi memang mengekspresikan dengan cara-cara yang mereka nggak ragu sama sekali gitu loh, nggak ada sungkan-sungkannya. Bahkan mungkin berpendapat ketika aku fall in love, gue akan 100% sama orang ini, jadi wah, bikin ngebombardir ekspresi emosi, hadiah dan lain sebagainya. Jadi ada
benang merah antara love bombing sama fall in love sebenarnya. Jadi pada sebagian orang yang love bombing yang basically bukan manipulatif, itu pasti ada jatuh cintanya gitu loh. Ada yang memang benar-benar tulus, tapi mereka menyampaikannya dengan berlebihan. Nah, maka yang membedakan apa? Sebenarnya adalah si penerima. Maksudnya ketika seseorang sudah merasa tidak nyaman dengan banyaknya ekspresi afeksi yang disampaikan, dia sudah mulai merasa terganggu. Disitulah sebenarnya jadi bisa jadi ada satu perilaku love bombing buat Rara biasa aja, buat Zanet ini mah love bombing. Kebayang nggak sih, Dek? Tergantung bagaimana memang persepsi masing-masing pihak. Maksudnya gini, kadang ada gitu ya orang yang sehari udah bisa mempersepsi love bombing karena dia nggak biasa ditelepon tiap hari. Buat aku mah ngechat aja cukup pakai ditelepon. Nah, padahal kalau misalnya dalam sudut pandang diagram normalitas gitu ya, nelpon kan biasa aja ya nggak sih, Dek? Nelpon tuh biasa aja, tapi pada orang-orang tertentu itu bisa dianggap love bombing. Makanya jadi menyatakan bahwa ini love bombing atau tidak, selain kita juga menilai bahwa ada durasi, frekuensi, intensitas yang rada berlebihan, begitu juga kita juga harus lihat dari bagaimana perasaan atau tanggapan orang yang menerima gitu loh. Kalau dia sudah berada di titik gue nggak nyaman, gue terganggu sama hal ini, di situ kita bisa cut off sebagai itu love bombing, bukan yang tulus gitu loh. Dan satu lagi, gimana cara ngebedainnya memang dia tulus atau love bombing adalah kita harus cross check dengan konsistensi ya. Maksudnya gini, love bombing itu biasanya di awal-awal doang gitu loh. Konsistensi bisa dilihat pasti dalam jangka waktu lama gitu deh. Makanya kalau misalnya kita mau lihat dia sebenarnya tulus apa enggak, genuine apa enggak nih perhatiannya sama saya dan lain sebagainya, kita tentu tidak bisa menilai dalam waktu singkat. Kita nggak punya short assessment orang itu love bombing atau tidak kalau kita nggak lihat perjalanannya seperti apa gitu loh, Dek. Jadi bisa jadi dalam waktu 6 bulan, bahkan mungkin 1 tahun, kan kita juga menilai orang juga nggak mungkin sekali ketemu ya, Dek. Status presence bisa kesan pertama, tapi kesan pertama belum tentu itu menggambarkan a whole personality dari orang ini gitu kan. Akhirnya maka dari itu kita juga harus cek gitu. Kalau misalnya dia bilang ya gitu perhatian, coba dong gue mau ngetes, bukan ngetes sih, tapi artinya lebih ke arah coba dalam kondisi lain dia juga melakukan hal yang sama nggak, atau jangan-jangan dia love bombing kalau misalnya dia lagi bareng sama teman-temannya aja gitu deh. Kalau ternyata kalau misalnya teman-teman yang nggak ada, dia biasa-biasa aja tuh sama gue misalnya seperti itu. Jadi artinya kita juga harus pintar-pintar gitu deh. Maksudnya sebagai orang, kalau misalnya mau lihat ini kita sedang di love bombing atau tidak, kita harus cek juga konsistensinya. Apakah dia lakukan itu di semua area, di semua konteks, di semua situasi atau enggak, seperti itu. Terus kan tadi ngejelasin tentang yang love bombing itu ada dari yang manipulatif, tujuannya manipulatif. Nah, itu penjelasannya tuh kayak gimana sih? Tadi aku juga sempat bingung sih sama yang manipulatif sama yang nge-keep itu bedanya gimana? Oh ya, jadi gini. Kalau manipulatif itu kan basically dilakukan sama upaya yang dilakukan oleh individu dengan karakter tertentu. Secara aktif, dia akan membuat orang lain mengikuti apa yang dia inginkan. Membuat orang lain menyetujui apa yang dia pikirkan secara aktif. Jadi bukan orang yang nurut, bayang sih. Jadi orang-orang yang memang basically aktif. Orang-orang manipulasi ini pasti dia orang yang aktif. Maksudnya aktif melakukan sesuatu gitu ya. Nah, ketika orang membuat orang lain, misalnya kayak tadi, gue mau nge-keep orang ini nih, jadi kayaknya gue naksir deh, tapi belum tentu sih mau jadi pacar apa enggak ya, gue keep dulu deh, aku keep dulu. Nah, meanwhile saya aku keep, ini harus dibombardir dulu nih sama afek nih, biar dia tetap mau sama saya. Itu kan termasuk perilaku manipulasi. Dengan meng-keep, manipulasinya dilakukan dengan keeping this person gitu loh. Jadi basically orang yang
memanipulasi itu latar belakangnya pasti ingin membuat orang lain mengikuti apa yang dia inginkan, seperti itu. Jadi kalau misalnya nih dia berpikir kan gini, kalau aku melakukan love bombing, dia pasti naksir balik dong, gitu lah Dek. Jadi intinya adalah dia pingin orang ini dengan cepat naksir balik, orang ini dengan cepat membalas cinta, orang ini dengan cepat menjadi milikku, gitu. Sehingga itulah sebenarnya aksi-aksi manipulatif dari orang yang melakukan love bombing itu sendiri. Tapi Dek, tidak semua orang manipulatif itu juga jelek ya. Artinya gini, kalau misalnya tadi teman bilang, jadi gini, kalau misalnya dibilang love bombing itu orangnya manipulatif, oh pasti nanti kaitannya sama sosiopat segala macam, beda. Jadi bisa saja kita memang melakukan satu upaya kan. Memang kita ketika sedang berperilaku itu kan memang mengupayakan sesuatu terjadi sesuai keinginan kita. Tapi memang yang membedakan antara orang manipulatif dengan genuine adalah memang dia tidak sepenuhnya itu melakukan sesuatu karena memang didasari oleh perasaan kepedulian, gitu loh. Jadi lebih banyak agenda-agenda, lebih banyak misalnya aku pengen love bombing agar aku cepat punya pacar, jadi aku lebih dianggap hebat sama orang lain. Misalnya, bukan aku pengen menyatakan ekspresi sayangku memang karena aku peduli sih sama dia. Karena apa? Emang basically peduli. Nah, beda kan, Dek? Jadi emang ketika keinginannya itu untuk menjalin relasi, pure menjalin relasi, mengenal lawan jenis, syukur-syukur berjodoh gitu ya, syukur-syukur bisa memenuhi tugas perkembangan dewasa dini gitu. Tapi ada orang-orang yang memang aku pengen love bombing agar cepat dapat pacar, agar dianggap hebat sama teman-teman aku. Oh ya, ini udah punya pacar, oh cepet lagi ganti-gantinya segala macam gitu. Mudah-mudahan menjawab. Mudah-mudahan. Jadi perilaku love bombing itu nggak bisa disebut perilaku manipulatif sepenuhnya juga ya, Teh? Tidak sepenuhnya, pasti ada, tapi seperti yang tadi, motifnya kan beda-beda. Kalau orang yang sepenuhnya motivasinya adalah manipulatif, ya itu menjadi salah gitu ya. Tapi kalau misalnya orang-orang yang memang dia kayak orang feel lonely gitu, orang feel lonely pengen cepat punya pacar, jadi dia love bombing, itu basically karena dia nggak tahu kalau orang yang kalau digituin belum tentu nggak nyaman dan lain sebagainya. Jadi emang tidak sepenuhnya love bombing itu buruk dan manipulatif, selalu manipulatif, nggak seperti itu sepenuhnya gitu. Oke, di psikologi ini kan kita banyak belajar tentang pengalaman masa lalu seseorang itu berpengaruh sama kepribadian kita gitu kan. Nah, kalau perilaku si love bombing ini tuh ada nggak sih hubungannya sama pengalaman masa lalu gitu? Pasti. Maksudnya gini, kita tuh kan kalau misalnya berperilaku itu pasti ada apalagi kalau misalnya emang percaya banget sama salah satu paradigma psikologi gitu ya, bahwa masa lalu itu pasti akan menentukan masa depan dan lain sebagainya, perilaku di masa depan dan lain sebagainya. Tapi pasti ada, maksudnya kayak tadi salah satunya adalah pengalaman di circle terkecil di keluarga. Itu kan juga pengalaman masa lalu. Maksudnya kalau dia memang punya pengalaman bahwa dia dibesarkan dalam tubuh kembang yang efektif dan ekspresif dan lain sebagainya, itu kan juga menjadi pengalaman masa lalu dia bahwa aku di love bombing nyaman gitu kan, Dek? Nggak sih? Jadi atau misalnya dia belajar dari orang lain. Oh itu kakak aku atau misalnya teman dia lah ya atau siapapun, kalau nge-love bombing perempuan atau nge-love bombing laki cepet dapat pacarnya nih, kayaknya gue bisa deh. Itu social response, itu social learning. Artinya pasti ada juga proses pembelajaran dari masa lalu terhadap perilaku mereka seperti itu deh. Dan atau memang dia nggak tahu cara lain selain bombing gitu. Artinya memang masa lalu sangat berpengaruh. Atau yang negatifnya adalah dia dulu merasakan bahwa tidak mendapatkan afeksi sangat tidak menyenangkan gitu. Tidak mendapatkan afeksi itu nggak enak. Jadi jangan sampai aku tidak memberikan afeksi pada orang lain, maka aku harus memberikan afeksi pada orang lain. Tapi dia tidak belajar berapa kadar yang nyaman
Sehingga ketika dia berpikir aku nggak mau orang merasakan hal yang sama, di mana aku tidak diafek sama sekali, sehingga aku ingin merubah dengan aku memberikan afeksi yang sangat banyak gitu. Jadi sangat-sangat mungkin perilaku love bombing ini dipengaruhi sama pengalaman masa lalu. Gitu. Terus terakhir nih Teh, jadi gimana cara kita sebagai dewasa muda gitu ya Teh, menyikapi si love bombing ini, jadi kita nanti kedepannya bisa tahu nih harus kayak gitu. Ya, sebenarnya gini sih, kita di masa-masa yang sangat mungkin dideketin sama orang gitu ya, deket sama orang, punya close relationship, punya intimate relationship, itu mesti 100% conscious. Harus sadar. Dalam kondisi sadar dalam artian gini, menyadari sepenuhnya bahwa ketika kita dekat sama orang itu mesti juga menggunakan logika. Jangan terbawa emosi, perasaan 100%, tidak bisa. Karena kalau perilaku yang hanya disetir sama emosi, itu jelas nanti pemikiran kita itu jauh dari rasional. Artinya gini deh, kalau misalnya kita dalam satu relasi, sudah close relationship, terus kemudian kita melihat ini ekspresi afeksinya kok rada-rada banyak banget ya, kayaknya rada nggak perlu nih, kayaknya lebay deh. Nah, ketika itu terjadi, kita juga harus berpikir, kita berani untuk berpikir bahwa oh iya deh, kayaknya ini di luar batas normal deh, kayaknya rada berlebihan deh. Kan sebenarnya kalau dia nanya, nah artinya kan kita berpikir, ketika kita pakai logika, ketika kita pakai kognisi kita gitu ya, itu maka menunjukkan bahwa kita memang sepenuhnya mempertimbangkan banyak hal gitu, kita sedang mempertimbangkan sesuatu. Jadi kita harus benar-benar oh iya ya, dan kita mungkin bahkan jangan terlalu kayak gini, kita sudah nemu satu clue gitu ya, jangan diabaikan. Jadi jangan kayak gini, mungkin perasaan aku aja, nah itu jangan. Jadi kita keep, oh iya ya ini 1, 2, terus ketika banyak data-data gitu ya, atau pengalaman-pengalaman yang kita ketahui bahwa bener nih kayaknya dia banyak banget deh ngasihnya tuh, kayaknya bombardir deh ini. Dan kemudian memang kita coba berani untuk cek konsistensi gitu deh, ini benar nggak ya kayak gini. Dan jadi sebenarnya kita diajak untuk banyak berpikir sih, maksudnya mempertimbangkan banyak berpikir, ini perilakunya di batas normal atau berlebihan, seperti itu. Itu sebenarnya cara pertama, dengan kita menyadari sepenuhnya, kita tidak mengabaikan tanda-tanda, clue-clue yang sudah ada gitu loh, seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya kita sudah tahu nih, kayaknya love bombing deh, kita berani untuk speak. Jadi kita berani untuk bilang, kita kasih feedback ke mereka. Maksudnya gini, maaf ya, tapi aku boleh nggak ngobrol tentang ini misalnya, dan kemudian kita sampaikan bahwa apa yang kamu lakukan itu sebetulnya aku respect, terima kasih, itu adalah perhatian, tapi kok kayaknya aku ngerasanya itu rada berlebihan ya. Nah itu penting deh, itu penting bahwa kadang-kadang orang yang melakukan love bombing itu mereka nggak sadar, karena yang tadi alasan pertama tadi, ketika mereka punya pengalaman di love bombing itu nyaman, mereka lakukan ke orang lain padahal orang lain nggak suka, itu mereka perlu dikasih tahu, mereka perlu di feedback, artinya dikasih pandangan bahwa aku sebenarnya nggak seneng deh kayak gini gitu loh dek. Dan kalau misalnya mereka memang 100% itu genuine, memang cinta sama kalian gitu ya, oh gitu ya, yang mana yang berlebihannya yang mana, iya kamu harusnya sebenarnya 1 kali aja cukup sih nelpon, nggak perlu sampai 10 kali juga karena terlalu banyak. Oh gitu. Kalau orang yang benar-benar memang berniat tulus pengen membangun relasi yang baik, dia akan dengerin kan, oh iya, dan nantinya berubah gitu. Dan sehingga kita tahu love bombing dia tuh memang karena ketidaktahuan, bukan memang karena ingin memanipulasi dan lain sebagainya gitu loh. Terus kemudian
mungkin sudah termasuk ya, jadi jangan terlalu terbawa sama perasaan juga, karena bagaimanapun kita tetap harus smart sih ketika lagi dideketin sama orang gitu ya, atau ketika ada orang yang berusaha untuk modus ke kita gitu, kita harus kita harus banyak evaluasi, banyak mengakses itu seperti apa ya kayak gitu, dan jelas sih Dek, kita tetap harus punya slot untuk kecewa sih gitu, karena kalau ada yang pernah bilang kalau misalnya lagi dekat sama orang jangan kasih 100%, pasti pernah dengar kayak gitu kan? Itu benar sih. Maksudnya gini, ketika kita menghadapi bahwa ini kayaknya love bombing deh, kalau kita nggak kuat, kalau kan gini, love bombing mah kalau misalnya emang kalian sudah kalau misalnya kita semua gitu lah ya, udah di nggak nyaman, pengennya kan keluar ya, maksudnya pengen keluar dari relasi itu gitu, bahkan itu kayaknya nggak bisa dirubah dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah menyiapkan slot untuk rasa nyes gitu ya, rasa kecewa dan segala macam, kalau kita punya slot di hati kita untuk kecewa itu, kita akan berani gitu. Kayaknya udahan ya, soalnya kayaknya nggak nyaman deh sama kamu gitu. Artinya ketika kita sudah punya slot itu, kita lebih siap untuk cabut dari relasi yang penuh dengan bombing ini. Tapi ketika kita tidak menyiapkan slot itu, di love bombing, dibombardir, kita udah babak belur gitu ya, babak belur dengan afeksi, kita nggak nyaman, kita terganggu, tapi karena kita tidak punya slot untuk kecewa, kita malah jadi terpaksa menerima bombardir afeksi biar kita tidak kehilangan, biar kita tetap punya orang dekat dan lain sebagainya, meskipun sebenarnya kita tidak well-being secara psikologis, kita tidak nyaman, kita banyak mengalami psychological discomfort, misalnya terbatas waktu sama teman, terbatas waktu sama keluarga gitu, karena salah satu perilaku love bombing ini kan juga rada-rada nge-keep ya, rada overprotective dan lain sebagainya gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya cara kita menyikapi perilaku love bombing seperti itu. Oke, mungkin bisa aku simpulin ya Teh, kalau perilaku love bombing juga tidak sepenuhnya negatif juga ya. Tergantung juga sama tujuannya. Kalau emang kayak tadi yang loneliness itu, ya itu bukan termasuk negatif ya Teh ya. Ya. Terus kalau misalkan lagi deketin sama orang harus smart, itu yang paling penting. Harus smart. Benar-benar jangan terlalu berat. Ya. Terus tadi kata Teh Fani harus siapin slot untuk kecewa. Ya. Penting itu dalam hidup. Itu penting ya. Terus mungkin dicukupkan ya Teh ya, kita banyak banget dapat pengetahuan baru tentang topik ini. Terus jadi nggak cuma semata-semata yang kemarin viral di TikTok ya Raya, banyak juga kalau digali lebih dalam tuh, oh ternyata tujuannya kayak gini. Karena di TikTok kemarin tuh viralnya mengkondong ke negatif ya Ra? Iya betul. Kayak love bombing itu manipulatif segala macam gitu. Sekarang bisa dilurusin dengan mendengar podcast ini ya. Karena kalau dari sisi psikologi kan kita harus lihat dari banyak sudut. Ya betul. Ya. Kita dapat sudut pandang baru dan dapat pengetahuan baru tentang love bombing. Terima kasih banyak Teh karena sudah bersedia dan membagi ilmunya kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.